Oke sahabat Indonesia, saya bersama Profesor Bambang Saputra. Nah, beliau selain memang cendekiawan, juga beliau memahami tentang agama ya. Jadi saya akan tanya, ini Prof, tentang generasi Z sekarang ini banyak sekali yang mereka kurang paham dengan adanya kayak misalkan apakah bakar minyak itu dosa, apakah bakar minyak misalkan ada bunga-bunga gitu di setiap kita mau berdoa, apakah itu termasuk atau dari musyrik gitu ya. Dan pemahaman tentang agama untuk generasi Z, karena generasi Z itu suka bilang bahwa Islam itu ribet banget sih gitu loh Prof. Nah, menurut pandangan Prof apa yang dikatakan, apakah benar Islam itu ribet kayak gitu? Jadi Islam itu indah, Islam itu mudah ketika kita dapat menggalinya dengan pengetahuan yang mendalam. Sebagai seorang intelektual Islam, tentunya kalau ada orang yang menyatakan Islam itu ribet, Islam itu payah, mungkin dia belum kenal Islam yang sebenarnya. Jadi sebagai bukti indahnya Islam, sebagaimana penyebarannya baik di zaman Rasulullah, di zaman para wali, dan khususnya kita semua yang berada di Indonesia, kehadiran Islam bukan membumi hanguskan seluruh budaya yang ada di muka bumi atau seluruh budaya yang sudah ada sebelumnya, tetapi justru kehadiran Islam adalah menyempurnakan budaya peradaban manusia untuk tertata, meninggikan martabat manusia. Jadi budaya yang sudah ada tapi tetap menjaga martabat manusia tetap dipelihara. Tetapi andai merendahkan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia di sisi makhluk-makhluk yang lainnya, tentu akan dengan sendirinya sirna di muka bumi ini. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi budaya yang bertentangan dengan hati nurani, budaya yang bertentangan dengan akal sehat manusia akan dengan sendirinya tersingkirkan dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan modern. Kemudian apabila tadi ditanya, itu kan bagian dari budaya, bakar kemenyan dan lain sebagainya. Sekarang tergantung niat dan tujuannya untuk apa. Jadi kalau untuk sebagai pengharum ruangan, pewangi ruangan, di Arab sendiri sebagai satu budaya, hampir setiap hari pagi dan sore itu orang membakar dupa, wangi-wangian berasal dari kayu-kayuan cendana, seperti kalau kita di sini ya kemenyan, itu untuk pengharum ruangan. Jadi tergantung mungkin strata sosialnya dia membakar apa, tapi memang wangi-wangian itu sangat dianjurkan juga dalam Islam. Mana mungkin wong kita jumpa manusia aja, sesama manusia pakai harus wangi, parfum dan sebagainya. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Butuh pikiran yang jernih, butuh hati yang jernih, tentu dengan kondisi harum. Nah, budaya itulah melengkapi kita sebagai manusia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, tentunya dengan budaya yang meninggikan martabat manusia tetapi bukan merendahkannya. Jadi budaya yang meninggikan martabat manusia patut dilestarikan, karena hakikatnya Islam tidak membiangkan seluruh budaya sebelumnya, tetapi justru memelihara budaya yang ada sebagai wujud kekayaan alam, kekayaan budaya, sebagaimana Allah menciptakan manusia, regulasinya dari awal nenek moyang kita Adam hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, betul banget. Jadi apa yang dikatakan Prof itu sangat jelas dan lugas. Dan di dalam Islam sendiri pun ada salah satu rukun di mana kebersihan itu ada ya? Ya, an-nazafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Nah, salah satu ciri bersih itu adalah harum wangi. Jadi ketika bersih, suci tentu identik dengan wewangian. Jadi jangan takut, jangan menjadi sesuatu yang mengerikan ketika kita mencium bau wangi-wangian gitu. Belum tentu itu identik kepada kemusyrikan. Ya.
Oke, terima kasih banget teman-teman generasi Z dan generasi milenial sudah paham banget ya apa ya yang disampaikan oleh Profesor Bambang Saputra. Di dalam 1 bulan penuh bulan puasa, saya akan memberikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama untuk Anda semuanya bersama Profesor Bambang, hanya kultum. Terima kasih.